Assalamualaikum. Sesuai dengan janji kita kemarin, Cicat Winnie Wilda, kali ini kita akan berbagi cerita singkat nih Buan tentang PJJ dari segi orang tua, murid, dan guru. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, bersama saya Bu Ipa, guru TK di salah satu lembaga. Nah, dalam hal ini saya juga mempunyai pengalaman, yaitu bagaimana mendampingi murid-murid saya ketika pembelajaran jarak jauh. Yang pertama tentu sangat berbeda ya, karena biasanya saya bertatap muka langsung, bisa menyambutnya, menyapanya, tapi kali ini saya hanya bisa dari jarak jauh. Nah, terus tantangan yang saya hadapi yaitu saya merasa ketika menghadapi anak yang kurang semangat. Biasanya kalau di sekolah itu bisa saya rayu, bisa saya peluk, atau bisa dengan cara-cara yang lain yang membuat dia lebih nyaman. Tapi ketika di pembelajaran daring ini, saya merasa agak kesulitan untuk merayu anak tersebut. Nah, sedangkan untuk bagaimana fasilitas yang diberikan sekolah dalam mendukung pembelajaran jarak jauh ini, sekolah memberikan beberapa fasilitas, diantaranya yaitu bisa lewat melalui Zoom, video call, dan juga melalui buku panduan yang sudah diberikan dari sekolah. Demikianlah dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan DL, usia saya 38 tahun, yang bertugas pada SMP Negeri 1 Bangkalak Barat yang terletak pada sebuah kecamatan yang bernama Kecamatan Bangkalak Barat, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Letak sekolah saya itu termasuk dalam kategori terpencil. Sekolah saya itu terletak di perbatasan antara Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Saya di sini sedikit berbagi tentang perjalanan di dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik di masa pandemi COVID-19 ini. Selama masa COVID-19 yang waktunya sudah kurang lebih 6 bulan diberlakukan di wilayah saya, proses pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di wilayah saya ini ada beberapa kendala sebagai tenaga pendidik yang kami temui di lapangan. Di antaranya itu yang pertama, tidak semua siswa itu memiliki smartphone, serta orang tua mereka itu belum pasti juga mampu membeli smartphone, apalagi dalam keadaan masa pandemi COVID-19 seperti ini. Kebutuhan sehari-hari lebih penting dipenuhi daripada memenuhi kebutuhan anaknya untuk membeli smartphone untuk kebutuhan pembelajaran jarak jauh. Jadi mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar dibanding kebutuhan tentang bagaimana anaknya bisa belajar secara daring atau dalam jaringan. Yang kedua itu, mayoritas siswa yang memiliki smartphone juga ini belum sepenuhnya dapat mengoperasikan smartphone dengan baik. Mereka baru belajar juga, misalnya dalam penggunaan aplikasi Zoom, penggunaan Google Meet atau Google Classroom. Mereka sangat tertinggal dibanding teman-teman mereka yang hidup di kota. Yang ketiga itu, ada juga jaringan internet yang tersedia di wilayah kami itu sangat susah. Frekuensinya serta jaringannya itu kadang-kadang lambat. Bahkan provider yang bisa diakses di wilayah kami itu hanya satu, yaitu Telkomsel. Yang lain provider yang tersedia itu ada, cuma jaringannya sangat lambat. Yang berikutnya itu yang keempat, sebagian besar siswa yang memiliki smartphone dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring terkendala dalam pembelian pulsa data atau kuota. Orang tua mereka lebih memperhatikan kebutuhan dasarnya
dibanding kebutuhan pulsa untuk pembelajaran jarak jauh ini. Tapi alhamdulillah di bulan Oktober ini bantuan pulsa dari pemerintah sudah mulai dapat dinikmati oleh semua siswa dan guru yang memiliki smartphone untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring atau dalam jaringan. Yang terakhir, mungkin selama kurun waktu 6 bulan diberlakukan pembelajaran jarak jauh ini atau pembelajaran daring ini, siswa atau peserta didik ini sudah mulai jenuh dan bosan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini. Sudah ada buktinya, sudah ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran daring ini yang sebelumnya masih aktif. Ada beberapa wawancara dari teman-teman guru ke siswa melalui WhatsApp mengatakan bahwa mereka ini sudah mulai bosan. Mereka butuh interaksi secara langsung antara siswa dengan tenaga guru atau tenaga pendidik. Demikian mungkin sharing dari kami tentang kendala yang kami hadapi selama pembelajaran daring di masa COVID-19 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahmiati. Saya seorang guru SD di daerah Jakarta Timur. Pengalaman mengajar dalam masa PJJ ini, awal PJJ memang kami merasa kesulitan, merasa bingung dalam melaksanakan PJJ ini, karena ini adalah pengalaman baru bagi kami dan juga anak-anak semua. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita banyak belajar, kita dapat belajar dari internet, kita dapat belajar pelatihan-pelatihan. Akhirnya alhamdulillah sekarang dalam pembelajaran PJJ kami merasa lebih mudah, lebih bisa mengadakan pendekatan dengan anak-anak. Untuk tantangan terbesar kami ketika melaksanakan PJJ ini adalah yang pertama mungkin kami harus banyak belajar tentang IT. Jadi ketika belajar tentang IT, kita jadi tahu bagaimana cara membuat media belajar yang lebih baik, membuat alat belajar dan berinovasi sehingga kita dapat memberikan materi ke anak-anak jadi lebih bervariasi dan lebih baik lagi. Terus yang kedua, tantangan terbesar kami juga adalah membangkitkan semangat anak-anak ketika belajar di rumah, karena anak-anak sudah merasakan kejenuhan, jadi guru juga harus memberikan motivasi sehingga anak-anak bisa belajar lebih baik walaupun melalui virtual. Untuk yang selanjutnya tentang fasilitas dari sekolah, alhamdulillah sekolah sangat mendukung, yaitu dengan cara memberikan, sekolah sudah menyiapkan aplikasi khusus untuk belajar antara guru, murid, dan juga melibatkan orang tua, yaitu aplikasi Sismat. Itu sangat membantu kami guru-guru dalam pembelajaran PJJ ini. Yang kedua, fasilitas dari sekolah adalah sekolah memberikan kuota untuk guru, kuota internet, gitu juga dengan yang lainnya. Sekolah juga memberikan melatih kami guru-guru agar guru-guru menjadi bisa menguasai IT atau teknologi yang memang sekarang sedang harus kita kuasai. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Vina, saya ibu dari 2 orang anak. Anak saya yang pertama umurnya 7 tahun, sekarang kelas 2 SD. Anak saya yang kedua itu umurnya 1 tahun 3 bulan. Nah, saya di sini mau menjawab pertanyaan tentang PJJ yang dilempar dari Bunda Winnie dan Tacan Wilda. Anyway, congratulations ya buat channel YouTube kalian. Semoga sukses terus ya. Tentang PJJ, kesan saya tentang PJJ. Ya, PJJ itu pembelajaran jarak jauh yang
bikin stres ya, tensi naik iya, udah sepandang terus, emosi terus. Tapi di lain sisi saya bisa melihat bagaimana perkembangan anak ini dalam bidang studi yang dia sukai atau yang dia lemah. Nah, itu kelihatan gitu kan. Ternyata kalau anak saya ini, Aleta ini, kalau untuk matematika dia cepat gitu. Hanya mungkin pada saat pembelajaran online ini penalarannya itu kurang digali gitu ya, kurang dilatih. Karena kalau misalnya belajar di sekolah itu lebih banyak tektokan sama gurunya. Nah, itu yang mungkin bisa bikin kemampuan penalaran anak itu lebih baik gitu ketimbang belajar online kan. Yang kedua, saya bisa paham gitu Aleta ini ternyata minat sekali sama bahasa, karena Aleta itu dapat bahasa Sunda, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Nah, dari 3 bahasa yang bahasa daerah, bahasa asing yang memang harus dipelajari, itu dia juga nge-grab-nya cepet dan memang minat terhadap bahasanya itu cukup tinggi gitu. Which is anak-anak seumur segini itu kan untuk penanaman awal basic untuk pembelajaran bahasa atau language itu kan memang baik ya, sangat baik di usia-usia yang seperti 5, 6, 7 tahun ini gitu. Jadi belum dimasukin sama yang dari pelajaran-pelajaran lain atau beban-beban pikiran yang lain gitu. Nah, selama PJJ ini yang paling berat buat saya adalah materi yang hanya dikirimkan via online. Jadi saya nggak bisa tuh yang namanya 100% ngajarin tentang materi yang dikirim sama gurunya. Maksimal ya dia bisa tatap muka itu ya hanya via Zoom meeting ya. Yang dimana buat saya kayak lebih, justru saya better nggak usah pakai Zoom meeting. Kenapa? Kalau pakai Zoom meeting gurunya ngejelasin, terus ada aja gitu yang nggak di mute gitu kan, hostnya pun nggak nge-mute dengan harapan bisa interaksi. Nah, anaknya ini nggak di mute, ibunya lah yang teriak-teriak marah-marah atau suara tukang apalah lewat gitu kan. Jadi itu yang bikin anak ini ke distract. Sedangkan pembelajaran yang diajarin itu adalah matematika gitu. Buat saya kayak nggak efektif sih jujur ya, kalau misalnya memang hanya untuk Zoom meeting tatap muka sama gurunya, lebih kenal, ngobrol-ngobrol gitu kan, chit-chat kayak gitu aja sih kalau saya setuju ya. Kemudian untuk kesan dari PJJ, buat saya penilaian akan jauh lebih nggak fair gitu. Kenapa lebih nggak fair? Saya pun menurunkan standar nilai untuk Aleta ini waktu di kelas 1 mungkin sama-sama teman-temannya itu sama-sama berlari gitu kan. Kalau sekarang mungkin yang ada di depan itu adalah orang tua murid gitu, bukannya anak-anaknya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu nggak fair? Karena kita ambil contoh deh ya, SBDP atau dia bikin keterampilan gitu, bikin prakarya. Kemarin itu kolase, jadi dia gambar ikan, dia tempelin biji-bijian gitu. Itu biasa pekerjaan yang Aleta kirim, yang saya kirim atas nama Aleta itu 95% adalah pekerjaan saya. Dan setelah dilihat hasilnya teman-teman yang lain, itu pun rapihnya, bagusnya, terus kolaborasi warnanya, nah itu tuh hampir sama yang saya buat gitu. Jadi saya pikir kayaknya nggak fair deh, itu nggak mungkin 100% pure anaknya ngerjain tuh nggak mungkin gitu. Paling nggak ya 50-70% itu orang tuanya pasti in charge juga lah ya, bagian nempel-nempelin yang susah-susahnya gitu. Itu udah sangat jelas sih kalau buat saya. Itulah kenapa saya bilang PJJ itu nggak fair untuk anak-anak, apalagi kalau nilainya itu dipakai patokan untuk ranking. Nah itu yang buat saya harusnya sih itu dihapusin lah ya untuk ranking. Apalagi punya anak yang masih 1 tahun 3 bulan, jadi saya harus bener-bener bisa bagi waktu banget nih. Jadi waktunya tidur saya harus bisa ngurus pelajarannya dulu, atau saya harus ngurusin rumah dulu. Nah itu yang agak berat buat saya. Kemudian tips dan trik saya nggak bisa kasih banyak-banyak, cuma kalau yang saya alami sendiri adalah pada saat anaknya memang udah moodnya udah drop, ya udah stop aja gitu. Karena percuma sih, emosi orang tua udah di sini, emosi anak udah di sini, yang nggak akan masuk. Even kita akan tanya 1 + 1 berapa, dia nggak akan bisa jawab gitu, karena memang udah buntu aja, udah mentok aja otaknya gitu kan. Orang tua juga udah, kok ini anak nggak jawab sih gitu. Yang ada kan sama-sama emosi. Nah ya buat saya sih itu jadi kayak belajar nggak sehat aja sih.
Jadi itu ya sedikit kesan dan pesan saya untuk semua parents yang lagi fight dalam PJJ ini. Harapan saya semoga pandemi ini cepat selesai, jadi anak-anak bisa masuk sekolah lagi, ketemu sama guru-gurunya juga, ketemu sama teman-temannya. Nah, kayak gitu ya Bunda Winnie, Taca Milda. Terima kasih, bye-bye. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Afi. Saya minta maaf ya sebelumnya, saya harus pakai masker karena ini kan lagi masa pandemi, jadi saya ikut mengkampanyekan ceritanya ini ya, pakai masker meskipun kita wawancaranya virtual gini ya, tapi tetap aja harus pakai masker, oke ya. Nah, kalau ditanya Bunda, pengalamannya dong selama PJJ di rumah itu bagaimana? Oke, jadi begini, yang pertama itu kebetulan suami saya posisinya bekerja di luar kota. Jadi mau gak mau saya yang memegang peranan utama di rumah ketika menemani anak-anak saya belajar. Nah, untuk anak saya yang pertama nih kelas 2 SD, yang kedua TKB nih ya. Nah, untuk anak saya yang pertama nih kelas 2 SD ini, jadi dia ini kebetulan belajarnya benar-benar harus full 100% ditemenin oleh saya. Kenapa? Karena terkadang ada bacaan-bacaan atau yang kalimatnya itu belum bisa dia pahami. Jadi saya harus membuat menyederhanakan kalimatnya itu agar bisa diterima oleh dia gitu loh ya. Nah, di sini tuh dibutuhkan kesabaran yang ekstra banget. Jadi ya gitulah. Jadi ya harus dijalanin aja mau nggak mau selama PJJ ini, selama pandemi ini berlangsung. Semoga virus ini cepat berlalu dari Indonesia ya. Semoga anak-anak kita bisa kembali belajar di sekolah secara normal layaknya sebelumnya ada pandemi ini. Oke, lalu yang kedua tipsnya itu selama menemani anak belajar di rumah atau PJJ ini, yang pertama kita nih harus memastikan bahwa sebelum belajar itu anak ini sudah dalam kondisi rapi, bersih, dan yang paling penting adalah perutnya ini harus sudah terisi alias sudah sarapan, nggak boleh dalam perutnya kosong karena nanti otomatis selama belajar mereka pasti akan rewel gitu ya. Lalu yang kedua, saya itu sangat amat memperhatikan lingkungan ketika belajar. Yang pertama apa? Sangat diharamkan untuk anak saya belajar itu ada suara dari televisi nyala atau memegang gadget lain atau handphone yang ada unsur permainannya, gamesnya gitu di dalamnya. Nah, itu saya sangat amat melarang anak saya melakukan itu. Dari itu kadang misalnya anak nih agak sedikit uring-uringan dan dia pengen main dulu ya, akhirnya saya izinin dulu main, tapi dengan catatan bahwa dia setelah bermain itu akan langsung mengerjakan tugas sekolahnya. Jadi mainnya ini saya waktuin, saya kasih waktu, nggak ada langsung bablas main berjam-jam gitu, nggak. Paling setengah jam udah selesai main, udah langsung balik lagi ke meja belajar untuk ngerjain tugas sekolahnya. Itu aja sih tips dari aku. Oke deh, gitu aja ya. Ya, kasih. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Sarah. Saya berasal dari Jakarta. Saya bekerja di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat. Saya bekerja sebagai guru PTT selama 10 tahun, mengajar kelas 1, 2, 3 SMP dan 1, 2, 3 SMK. Metode pembelajaran selama PJJ ini kami menggunakan daring dan WhatsApp. Terkadang metode pembelajaran kami terkendala oleh sinyal dan jaringan error. Selama pandemi ini banyak siswa kami yang pulang ke kampung. Jadi proses belajar mengajar kami
sering terhambat karena di kampung mereka juga susah sinyal dan mereka pun butuh waktu yang cukup susah atau cukup panjang melalui proses mencari sinyal, naik gunung, bahkan ke hutan-hutan. Sudah ada biasanya sinyal di sana, terkadang jaringan rusak. Terkadang mereka videokan untuk tugas mereka. Jika sinyalnya mereka sudah bagus, nanti mereka kirim. Terkadang kami memberi solusi dan memberi toleransi juga. Kalau memang sinyalnya sering susah atau error, bisa janjian sama gurunya untuk mengumpulkan tugas atau meminta tugas diberi di sekolah. Jadi perjuangan kami selama PJJ ini adalah terkait jaringan dan seringnya jaringan error. Jadi bahkan motivasi yang sering diberikan sekolah supaya kita tetap semangat, jangan menyerah karena si sinyal tadi, dan guru-guru diberi motivasi oleh sekolah dan guru memberi motivasi kembali kepada siswa walaupun selama jaringan rusak atau selama pandemi ini metode pembelajaran melalui daring atau WhatsApp, tetap semangat walaupun tidak masuk sekolah. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Veronica Jelini Gita, kelas 2 TKJ asal Kuni. Yang pertama, gimana pengalaman selama PJJ? Pengalaman saya sering merasa kebingungan karena kurang jelas. Yang kedua, senang belajar di rumah apa di sekolah? Saya lebih memilih senang belajar di sekolah ketimbang di rumah karena di rumah sekolah mempunyai banyak teman. Yang ketiga, hambatan yang selama PJJ. Hambatan selama PJJ, jaringan jelek. Perkenalkan, nama saya Agustinus Mario. Saya dari Kampung Besi, kelas 2 SMK. Pengalaman saya di PJJ cukup baik. Saya lebih senang belajarnya di sekolah karena nggak ribet, lebih mudah. Hambatan selama PJJ, susah sinyal karena saya di kampung harus pergi ke gunung. Sekian dari saya, terima kasih. Almira, gimana pengalamannya selama PJJ di rumah? Terus lebih senangnya belajar di rumah apa di sekolah? Sekolah. Kenapa? Karena di rumah soalnya susah, PR-nya harus dibantuin sama bunda. Kadang-kadang itu di bunda nggak ngerti, jadi harus tanya pak guru atau bu guru. Belajar ditemenin bunda gimana? Enggak, apa sekolah. bundanya galak atau apa gitu? Biasa aja. Oh, biasa aja. Iya. Terus? Cuman maunya sekolah. Oh, bundanya ngerti nggak pelajarannya Almira di rumah? Enggak. Oh, nggak ngerti ya? Gitu. Berarti selama ini belajar sendiri ya? Enggak, cuman dibantuin. Oh. Cuma kadang-kadang satu nomor enggak dijawab, cuma nanya bu guru sama pak guru. Oh, gitu. Makasih ya. Iya. Nama saya Rasik, saya dari kelas 2 G. Saya mau cerita tentang pengalaman saya belajar di rumah. Gimana rasanya belajar di rumah, Kak? Lebih enak di rumah. Lebih enak di rumah daripada di sekolah? Iya, Kenapa? karena enak belajarnya di rumah. Belajar di rumah kayak gimana, Kakak? Selesai belajar, main tab kadang. Terus? Habis main tab kadang siang tidur. Mm-mm. Habis buka, makan dulu, baru main tab lagi, baru belajar lagi. Kakak tahu nggak kenapa kita akhirnya belajar di rumah? Aku tahu karena ada PSBB, ada lagi COVID-19. Jadi semuanya harus Tetap di rumah bersama Rasik Sultan. Jangan lupa subscribe dan like. Gimana teman-teman, seru ya ngedenger pengalaman dari bapak ibu guru, dari orang tua murid, bahkan dari kakak-kakak dan adik-adik. Ya. Nah, di sini saya ingin berbagi cerita sedikit. Ada hal menarik nih saat pengambilan video teman-teman kita yang ada di Kalimantan Timur. Nah, pada saat saya menghubungi Ibu Sarah, itu agak memakan sedikit waktu karena Bu Sarah sendiri bilang
di sana sudah tidak ada sinyal ya selama 3 hari. Nah, melalui Ibu Sarah saya meminta tolong untuk mendapatkan perwakilan murid untuk berbagi cerita. Dapatlah Kak Agustinus dan Kak Veronica. Nah, pada saat pengambilan video yang dilakukan oleh Kak Agustinus itu diambilnya di hutan ya Tacan ya. Nah, itu juga dengan bantuan cahayanya itu pakai senter. Jadi kalau teman dengar tadi videonya bahkan juga terdengar sampai suara-suara jangkrik. Nah, harus diambil di hutan karena pada saat ingin mengirim videonya itu mungkin di sana sinyalnya saat itu yang lagi bagus kayak gitu. Jadi kalau kita dengar cerita-cerita tentang pengalaman untuk terkait sama sinyal atau jaringan itu ada yang bahkan sampai ke atas pohon, naik ke tebing, pergi ke hutan, itu benar terjadi loh yang ada di Kalimantan, khususnya sekitar daerah rumahnya sekolahnya Ibu Sarah. Kemudian juga Kak Veronica, untungnya sinyalnya pada saat itu sedang bersahabat, jadi bisa mengirimnya dengan cepat ke Ibu Sarah gitu ya Tacan. Selain itu ada cerita dari siapa Tacan? Ada cerita dari guru nih Bun. Tadi dengan Bapak Irfan ya. Selain tadi susah sinyal juga, sama lagi permasalahan yang terjadi di Bun. Ada penyesuaian gadget yang digunakan sama orang tua dan murid-murid nih Bun. Selain itu juga ternyata ada permasalahan yang lebih menarik nih Bun. Pada saat ini ternyata murid-muridnya ini motivasi belajarnya itu lagi menurun nih Bu. Iya, karena mungkin tidak ada proses tatap muka di sekolah. Iya. Selain itu juga guru-guru di sekolahnya Pak Irfan itu luar biasa sampai memberikan semangat atau menghubungi murid satu persatu untuk memberikan semangat untuk tetap mau belajar atau mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Nah, tadi kalau kita balik sedikit tentang teman-teman yang kita di Kalimantan, jadi di sekolahnya Bu Sarah itu juga cerita mereka banyak toleransi yang diberikan karena kalau tidak bisa mengirimkan tugas melalui WA atau tidak bisa melakukan pembelajaran melalui jaringan, mereka memberikan toleransi bisa datang ke sekolah memberikan tugasnya seperti itu. Jadi teman-teman kalau sudah kita dengar tadi cerita tentang pengalaman-pengalaman khususnya teman-teman kita yang ada di daerah kayak gitu ya, harusnya kita jangan patah semangat, tetap terus belajar kayak gitu, terus memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, bagaimana kita mudahnya mendapatkan fasilitas, kemudian juga sinyalnya juga kita tidak terlalu berpengaruh besar dibandingkan teman-teman kita yang ada di daerah. Oleh karena itu tetap semangat belajar, mengikuti PJJ ini dengan baik. Kemudian juga kita berdoa semoga pandemi ini juga cepat berakhir agar kita bisa melakukan pembelajarannya secara tatap muka di sekolah. Iya. Nah, sebelum kita akhiri Cicat Winilda kali ini, kita akan mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah berpartisipasi, berbagi pengalaman kepada kita semua. Ada Bapak, ada Ibu Guru yang ada di Jakarta, kemudian ada perwakilan orang tua juga yang ada di Jakarta dan di Bogor, seperti itu ya. Semoga ini bisa memberikan warna tentang pembelajaran jarak jauh bagi kita semua. Ada yang dari tadi Pak Guru juga, dari mana? Ada dari Makassar, Jeneponto, ada kemudian dari Bu Sarah juga, ya, dari Kalimantan. Dan halo semua teman-teman, semuanya. terima kasih semua udah terlibat dalam pembuatan video kali ini. Tetap semangat buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan PJJ ya Bun. Iya, tetap jaga kesehatan, kita berdoa ya. Sekali lagi semoga pandemi ini cepat berakhir. Akhir kata kita Winnie Wilda ingin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.